Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Loisa Demila Banaklani dengan NIM G701222029 dari kelas A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi di bidang sektor publik. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum kita bahas secara lebih dalam, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat dikatakan atau diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Kasus-kasus kecurangan atau korupsi sering diberitakan di Indonesia. Pada tahun 2018, di mana KPK menangani 178 kasus korupsi. Sebanyak 152 diantaranya adalah kasus penyuapan. Contohnya yaitu salah satu kasus Bupati Jepara Ahmad Mazruki. Ia diduga menyuap hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Lasito sebesar 700 juta. Tidak sedikit pula nominal yang dihalap para koruptor yang sangat merugikan negara bila dilihat itu. Bukankah kasus korupsi ini sudah sangat menodai citra institusi sektor pemerintah yang harusnya di mana menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Oke, jika dilihat dari berita-berita dan kasus-kasus yang sudah sering terjadi di Indonesia, tentunya ada faktor penyebabnya di dalamnya. Di sini faktor penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Di mana faktor internal yang pertama yaitu adalah sifat serakah, tamak atau rakus manusia, di mana sifat ini yang membuat seseorang selalu merasa tidak cukup atas apa yang mereka miliki. Selain itu yang kedua ada gaya hidup konsumtif, di mana sifat serakah ditambah lagi dengan gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong lagi korupsi, di mana gaya hidup ini dengan inginnya mereka membeli barang-barang mewah dan mahal untuk mengikuti tren kehidupan di era globalisasi saat ini. Serta yang ketiga yaitu moral yang lemah, di mana seseorang dengan moral yang lemah mudah saja tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemahnya moral ini misalnya dengan lemahnya keimanan. Selanjutnya adalah faktor penyebab yaitu secara eksternal, di mana yang pertama yaitu aspek sosial, yang kedua yaitu aspek politik, di mana contohnya pada saat pemilihan umum, di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara yang banyak. Dengan itu, untuk mendapatkan suara yang banyak, maka disitulah terjadilah persaingan, dan terjadilah korupsi. Setelah itu yang ketiga ada aspek hukum, di mana aspek hukum ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perundang-undangan yang lemah serta penegak hukum. Kemudian yang keempat ada aspek ekonomi. Yang kelima yaitu aspek organisasi, di mana aspek organisasi ini adalah tempat atau wadah koruptor berada. Biasanya tempat ini yang memberi peluang atau membuka kesempatan untuk terjadinya kecurangan atau korupsi. Pencegahan dan penanggulangan korupsi bukanlah salah satu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah strategi preventif, di mana strategi ini diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau memindahkan faktor-faktor penyebab
atau peluang terjadinya korupsi, di mana ada beberapa. Yang pertama yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, serta membangun kode etik di sektor publik. Yang kedua yaitu strategi detektif, di mana strategi ini diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Yang ketiga yaitu strategi represif, di mana strategi ini diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tiga strategi tersebut tentunya membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan strategi di atas, kita harus mempunyai upaya-upaya yang bersifat segera agar kita bisa mencegah dan menanggulangi korupsi yang ada di Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Sampai jumpa di tugas dan video-video yang lainnya. Bye-bye.